Shalom, damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Hari ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Maka marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kuasa Roh Kudus kiranya memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Jumat di tanggal 31 Januari 2025 tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, renungan harian dalam beberapa hari belakangan ini sering berkata tentang bagaimana supaya kita manusia mengisi hati dan mulut kita dengan hal-hal yang baik. Dan hari ini Rasul Paulus juga mengingatkan kita supaya perkataan yang baik, supaya perkataan yang membangun, yang membangkitkan semangat, bukan perkataan yang mematahkan atau menjatuhkan semangat dalam diri orang lain yang keluar dari mulut kita. Mari kita lihat saudara-saudara, apakah yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus mengingatkan kita supaya hendaklah perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Ternyata saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini adalah bahagian dari berbagai sikap dan perilaku yang harus terpancar dalam kehidupan manusia yang baru. Sebagai manusia yang sudah mengenal dan hidup di dalam Kristus atau yang disebut manusia baru, maka Paulus katakan, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan kekudusan. Contohnya begini, suami dan istri yang sudah hidup baru atau yang sudah hidup di dalam Kristus, maka perkataan yang keluar dari mulut suami dan istri bukanlah perkataan yang dapat melukai hati. Suami yang sudah hidup baru atau hidup di dalam Kristus pasti tidak akan pernah menghina istrinya atau mengucapkan kata-kata yang kasar. Istri yang sudah hidup baru atau hidup di dalam Kristus, sekalipun penghasilannya lebih besar dari suaminya, dia pasti tidak akan pernah menghina atau merendahkan derajat suaminya. Maka begitu juga dengan anak-anak. Ketika mereka hidup di dalam Kristus sebagai manusia baru, maka sekalipun orang tuanya adalah orang tua yang miskin,
tidak seperti orang tua yang lain yang berkelimpahan harta. Tapi kalau anak itu adalah anak yang telah hidup di dalam Kristus sebagai manusia baru, maka tentu dia tidak akan pernah menghina keberadaan orang tuanya. Dalam kehidupan bergereja juga begitu, saudara-saudara. Hendaklah setiap perkataan kita adalah perkataan yang baik dan membangun, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih dan karunia. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk bahagia. Kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup kami belum mencerminkan kehidupan sebagai manusia yang telah hidup di dalam Kristus. Perkataan kami sering tidak mendatangkan ketenangan dan kedamaian di hati orang lain. Maka pertolongan-Mu kiranya selalu menolong kami dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa, menyerahkan setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya bagi kami. Bagi jemaat-Mu yang berladang, kiranya tanah ladang mereka mendapatkan curahan berkat dari Tuhan. Bagi yang berjualan, kiranya jualan mereka laris dan menghasilkan keuntungan. Bagi yang bekerja sebagai pegawai, kiranya hasil pekerjaan sebagai pegawai bisa mencukupkan kebutuhan hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sumber segala berkat dan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.